Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu kisah yang gak usah dicari tahu fiksi atau asli, di mana terjadinya, kapan terjadinya, gak usah dicari tahu lah. Kisahnya tuh ada orang yang banyak diprotes karena sikapnya. Jadi ketika ada orang bertanya kepada dia, si A misalkan lah, sebut saja si A, gimana nih saya melakukan ini, nggak apa-apa. Gimana nih saya punya eh, aktivitas ini, nggak apa-apa. Gimana nih saya ikutan ini nih, nggak apa-apa. Jadi dia tuh nggak suka menyalahkan orang lain, dalam tanda kutip seperti itu ya. Banyak yang protes, dia tuh sikapnya kok gitu banget sih. Sudah sekian lama dia tuh diomongin orang sikapnya kayak gitu, padahal orang yang ngomong ke dia tuh seperti yang bertolak belakang, kontradiktif gitu. Ngomong ini boleh, nggak apa-apa. Ngomong itu boleh, nggak apa-apa. Setelah lama dia tuh nggak mau menjelaskan sebenarnya ya, nggak mau menjelaskan karena memang dia punya ilmunya seperti itu. Tapi ada orang yang bijak, yang bagus, berani tabayun. Kenapa sih kamu kok ditanya ini nggak apa-apa, ditanya ini nggak apa-apa, gini ini nggak apa-apa, padahal kelihatannya kayak beda, kontradiktif, berlawanan, tapi kok jawabannya nggak apa-apa terus. Jawabannya simpel kata dia. Jawabannya kata dia tuh gini: semakin orang memahami perbedaan, semakin orang memahami bahwasanya Allah itu menciptakan akal itu berbeda-beda, menciptakan manusia itu berbeda-beda, maka semakin akan wajar dengan perbedaan tuh. Gak banyak protes, gak banyak mencela, gak banyak menyalahkan, karena tahu semuanya itu berdasar. Itu harus butuh ilmu luas ya, harus butuh pengalaman luas, ilmu luas, sehingga bisa tercipta orang seperti itu. Pikirannya tuh tinggi. Makanya kan ada kata-kata, semakin orang tinggi ilmunya, semakin luas pandangannya, semakin bijak, semakin gak gampang nyalahin orang lain. Tapi kalau sudut pandangnya sempit, ilmunya sempit, semakin mudah menyalahkan orang lain. Jadi orang itu tuh, misalkan ada orang si A ngomong, saya gini ini misalkan, saya mau ikut gini, saya aktivitas gini. Nggak apa-apa, karena paham dia ngomong itu, dia milih itu tuh karena latar belakang dia mungkin kayak gini, keadaan dia mungkin kayak gini, pemikiran dia kayak gini. Pemikiran itu macam-macam loh, semua manusia tuh punya pikiran yang berbeda-beda. Padahal ketika kita membahas tentang kuasa Allah, kita dengan bangga ngomong, maha besarnya Allah, maha sucinya Allah. Allah menciptakan manusia ratusan juta orang berbeda-beda. Allah menciptakan manusia begitu banyaknya, tapi otaknya beda-beda, pikirannya beda-beda, wajahnya beda-beda. Itu kekuasaan Allah. Tapi pada prakteknya gak terima dengan kekuasaan Allah. Ini yang jarang dipahami orang. Engkau katanya mengakui kuasa Allah. Allah menciptakan manusia berbeda-beda, hobinya macam-macam, keinginannya macam-macam, kesenangannya macam-macam, pemikirannya macam-macam, wajahnya bermacam-macam, fisiknya bermacam-macam, gak ada yang sama. Berjutaan orang, ratusan juta orang, gak ada yang sama. Pemikirannya, latar belakangnya beda-beda, konsep hidupnya beda-beda, gaya hidupnya beda-beda, kesenangannya beda-beda, seleranya beda-beda. Itu kita akui kekuasaan Allah. Ketika lagi bahas tauhid, misalnya kita lagi bahas kekuasaan Allah, itu kekuasaan Allah, maha besar Allah, maha suci Allah, bisa menciptakan seperti itu berbeda-beda. Mengakui itu kekuasaan Allah. Tapi pada prakteknya ketika dihadapkan dengan macam-macamnya manusia, perbedaan latar belakang, perbedaan hobi, gak banyak yang terima, banyak protes, banyak gak terima. Selagi bukan dosa, selagi bukan bertentangan dengan agama, hargailah perbedaan, hargailah berbagai macam manusia, karena itu bagian dari kekuasaan Allah. Kalau mau menasihati silakan nasihati, kalau nggak terima, nggak usah mendapat, mau merubah silakan rubah dengan cara yang benar. Tapi jangan menjudge, jangan mencela, jangan nggak terima, jangan benci, itu yang salah. Jadi kadang orang bingung, ngerti itu kekuasaan Allah, tapi ketika dihadapkan oleh dirinya nggak terima. Perbedaan tuh nggak diterima. Perbedaan itu jangan dijadikan suatu permasalahan. Wajar beda itu, otak manusia beda-beda, otak manusia pemikiran beda-beda. Itu kekuasaan Allah kan, ya udah terima. Kecuali memang sudah berlebihan, melanggar aturan negara, melanggar aturan agama, udah kelewat batas, ya silakan kalau bisa nasihatin sebisanya. Kalau itu kan
beda bahasanya lagi. Nanti bahasanya itu kalau dalam ngaji gitu agama Islam itu kan bahasanya tentang idaro al mungkar lah. Ketika melihat kemungkaran ada 3 kewajiban kan, gak usah dibahas di sini lah. Ya itu aja intinya. Tapi itu dipakainya ya dengan bijak. Jadi makanya harus tahqiq, belajarnya harus tahqiq, digabungkan dengan apa sih, ada ilmu itu. Kalau di luar negeri itu kita belajar sosial untuk ekonomi, kita belajar ilmu ekonomi untuk sosial, kita belajar ilmu psikologi untuk, jadi bukan belajar matematik untuk matematik, bukan belajar sosiologi untuk sosiologi, bukan, tapi dihubungkan. Semua ilmu itu berkaitan. Nah, itu harus ngajinya harus lama, belajarnya harus lama ya supaya paham seperti itu tuh. Harus banyak merenung, tafakur. Yang paling utama adalah cinta ilmu. Kuncinya itu satu, cinta ilmu. Kalau orang cinta ilmu, insya Allah bisa. Kisahnya itu ya, silakan ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.